Kami mengakui, makanya ketika Tuhan berfirman kepada Musa seperti ini ya, Tuhan tidak ada. Ini saya kan tidak ada. Maka si Musa mengatakan kepada suara itu, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Apakah Tuhan ada dua? Tidak. Satu itu. Tuhan yang di sorga itu, Bapa yang di sorga itu yang sedang berfirman. Kemudian ketika Tuhan menjadi tiang, datang ke bumi, menjadi tiang awan, tiang api, dan semak api itu rohnya diutus. Roh Tuhan yang datang. Roh Tuhan yang mana? Itu adalah roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhan yang menjadi roh itu langsung datang ke situ. Tidak. Karena kalau Tuhan yang Bapa di sorga itu langsung datang dalam media itu, tidak sanggup media itu menampung. Tidak sanggup media itu menahan. Bumi saja nggak sanggup. Tapi saya salut. Tuhan yang disembah Pak Sultan mampu hadir dalam media pohon. Dan pohonnya tidak apa-apa. Demikian. Dan dari pohon itu mengaku, akulah Tuhan katanya. Andai kata saya ada di belakang Musa, melihat Musa, saya percaya Musa akan sujud. Begitu ada suara mengatakan, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Pasti Musa langsung sujud. Dan ketika saya di belakang Musa, saya mengatakan, kok Musa sujud ke arah pohon itu? Musyrik dong. Dan demikian. Faktanya inilah yang terberat untuk diungkapkan kawan-kawan dari Muslim. Mereka mengatakan Tuhan itu maha besar, tidak satu pun benda pun bisa menampung Tuhan, tidak satu benda pun bisa menjadi media Tuhan. Itu sebabnya mengutus malaikat Jibril. Faktanya ketika bertemu Musa, dari pohon aja mengaku dia Tuhan. Kalau kamu bilang itu medianya, berarti pohon itu pohon apa lagi, terbuat dari apa? Hebat sekali. Mampu menampung Tuhan. Sedangkan bumi aja tidak mampu menampung Tuhan. Musa saja mau binasa, gunung itu aja hancur. Pohon kok nggak hancur. Dan demikian. Inilah yang sering katakan. Tuhan menjadi manusia, orang tidak terima. Kenapa? Firman Tuhan menjadi manusia, memakai media daging, tidak terima manusia. Karena kita sesama manusia, sesama biskota dilarang mendahului. Tetapi manusia lebih percaya, andai kata Tuhan itu datang dalam bentuk sebongkah batu yang besar, dan batu itu berbicara. Semua orang tak akan ada protes. Ajaib. Betul ini batu ini dari Tuhan katanya. Demikian juga ketika Musa di Bible bertemu dengan Tuhan dalam semak api. Orang Muslim tak protes. Demikian juga di Al-Quran. Ketika dari sebatang pohon ada suara keluar, aku adalah Allah katanya. Tak ada yang protes. Tetapi ketika di Kristen, Tuhan menjadi manusia, protes. Orang di luar Kristen. Kan aneh. Tuhan kami tidak 3, 1. Sama dengan saya dan sang debaters itu adalah 1. Tetapi materinya 2 betul. Dan kami berada di 2 dunia yang berbeda. Betul. Dan ketika saya berbicara begini, saya tidak nampak wajah. Yang ada suara saya. Sultan mengatakan Bang Rudi, Bang Rudi, Bang Rudi. Siapa yang disebut Sultan Bang Rudi? Karena tidak ada orangnya, maka suara itulah wakil saya di situ. Dan Pak Sultan mengatakan Bang Rudi, Bang Rudi. Setelah saya ada wajah, baru dilihatnya, oh ini tuh wajahnya, Bang Rudi, Bang Rudi, Bang Rudi. Kan begitu, sama. Hanya saja saya sudah memberi nama sang debaters. Nama saya Rudi. Demikian juga Bapa di sorga. Namanya aku adalah aku. Maka diutusnya firman-Nya menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Demikian juga di surah 28 ayat 30. Media itu diberi nama pohon. Selesai. Oke, silakan. Kalau ada yang mau diapakan, ditambah atau apa, silakan Pak Sultan. Itu Hidayah, hidupkan timermu. Pasti dia terpencet. Kan saya udah jelaskan tadi. Yang di pohon itu bukan Allah sendiri. Begitu juga ketika saya ngomong misalnya dengan HP Pak Ahi Julius misalnya. Ahi Julius ini saya Sultan. Apakah ketika Ahi Julius langsung menganggap, inilah yang mentang-mentang suaranya keluar dari inilah Sultan? Kan tidak. Kan saya sudah katakan bahwa bukan sosok Allah itu yang turun menjadi pohon. Tetapi Allah berbicara. Layaknya seperti saya berbicara dengan Ahi Julius.
memakai media HP. Dan suara saya terdengar misalnya Ahi Julius misalnya di HP dia suara saya terdengar. Saya Sultan di HP Ahi Julius akan mendengar juga suara itu saya Sultan. Tapi kan bukan berarti HP itu adalah saya Sultan sendiri. Berbeda dengan teman-teman Kristen. Dia mengatakan berfirman itu menjadi Yesus. Tapi Yesus itu juga dituhankan. Itu yang problemnya. Kalau misalnya Lai sendiri, oke lah, saya menganggap Lai sendiri yang ada di duri sana. Yang di sini bukan Lai. Kalau Lai yang sang debater yang saya lihat ini mau dipaksain jadi sang debater kayak atau Rudi, berarti Rudian. Sebenarnya analoginya sangat sederhana sih sebenarnya. Kalau kita mau dengan jernih ya akal kita, kalau analogi ini, sebenarnya analogi yang saya buat tentang HP dengan analogi yang Lai buat tentang layar monitor itu sebenarnya hampir match. Tapi bedanya saya menganggap media itu bukan saya sendiri. Hanya media, bukan Allah langsung menjadi pohon terus berbicara dengan tidak, orang Muslim tidak pernah beranggapan begitu. Itu hanya sebuah tabir. Allah mau berbicara, layaknya saya berbicara dengan Ahi Julius menggunakan HP. Dan suara saya, apapun yang saya katakan di situ, tapi saya rasa tidak sebodoh itu Ahi Julius langsung mengatakan bahwa inilah Sultan. Dia mengatakan inilah aku Sultan. Dan dia pasti bisa mengira yang Sultan, yang di keluar suara yang akulah, misalnya Sultan itu, dia langsung mengatakan, inilah Sultan. Bukan, dia tahu mungkin Sultan ada di mana-mana, ada di mana gitu, kan dia tak tahu alamat saya. Nah, kalau Lai misalnya ada di duri misalnya, yang saya nampak ini bukanlah Lai sendiri, ini adalah media yang Lai pakai untuk kita berkomunikasi. Oke, jadi waktunya habis. Mungkin itulah. Sekali lagi Lai, saya mohon maaf ya kalau seandainya ada mungkin omongan-omongan saya yang menyinggung sebenarnya atau apa, karena apalagi saya ini pemula kan. Mohon maaf. Nanti dulu aja, nanti dulu itu belum selesai. Kalau masalah belum selesai. Oke. Silakan Lai Rudi yang tanggapi. Oke, terima kasih. Sampai detik ini pun Pak Sultan tidak mengerti apa yang dia ucapkan sendiri. Sama seperti saya katakan tadi nih. Saya berbicara melalui media laptop sampai di handphone orang banyak. Paham ya? Saya bukan mengatakan laptop atau handphone itu adalah saya, tidak. Suaranya ini loh. Suara itu adalah firman kalau bagi Tuhan. Firmannya itu dikatakan Tuhan. Suara saya ini sekarang dikatakan Rudi. Medianya apa? Handphone. Medianya apa? Semak api, semak duri. Pohon. Suaranya itu dikatakan Tuhan. Dan demikian. Kemudian Tuhan yang saya sembah memang maha canggih. Kalau dulu dia hanya bersuara, berfirman. Diutusnya citranya. Citra yang di hadapan Bapak. Citra loh, ingat. Citra. Bukan handphonenya, citranya itu. Medianya apa? Media menampung citra itu. Handphone. Sama dengan Bapak firman menjadi manusia. Citranya itu apa? Manusia. Media menampungnya apa? Dunia, bumi. Maka orang di bumi itu mengatakan, halo sang debaters. Mereka mengenalnya sang debaters. Setelah aku kasih tahu namaku Rudi, artinya berbeda nama sang debater dengan Rudi. Aku bilang, sang debater itu adalah aku. Atau sang debater mengatakan, aku adalah si Rudi loh. Selesai. Paham ya? Jadi yang kalian lihat citraku itu adalah aku, bukan orang lain. Medianya apa? Handphone. Sama dengan Yesus. Citranya itu adalah Yesus. Medianya apa? Bumi. Di dalam bumi dia bisa dilihat. Sama dengan saya. Di dalam handphone kalian bisa lihat, di dalam HP atau dunia maya yang bisa menghadirkan dunia maya. Itulah saya hadirnya. Paham ya? Apakah kami ada 3? Ada 2? Tidak, 1. Ini satu kesatuan. Itulah sebabnya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Selesai. Nah sekarang,
Sultan mengatakan bahwa pohon itu media. Makanya saya bilang, pohon itu hebat, luar biasa. Sanggup menampung suara Tuhan. Sudah banyak pendebat muslim saya tanya, suara Tuhan tidak bisa didengar oleh manusia langsung, maka melalui malaikat Jibril. Berarti melebihi petir suara itu sehingga tidak bisa dilihat di bumi. Tetapi di Sidratul Muntaha bisa katanya, oke, saya terima. Sekarang dari sebatang pohon, medianya apa? Pohon. Yang bicara siapa? Tuhan langsung, bukan Jibril. Karena dikatakan di situ, aku adalah, nanti salah ucap saya. Aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Itu bukan ucapan Jibril. Jibril tidak berani mengatakan itu, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak berani. Tapi itu Tuhan langsung. Kenapa ketika melalui media pohon itu, firman, hadir melalui media pohon itu, umat Islam tidak ada protes. Santai-santai saja, slow. Tetapi ketika melalui media manusia, nanti dulu kawan, kau manusia. Kan demikian. Itulah hebatnya Bible. Bible sudah memprediksi itu. Dan orang-orang Kristen itu hebatnya dengan orang-orang Yahudi. Ditemukanlah teknologi-teknologi ini untuk menjawab itu semua. Dan demikian. Saya bisa mengutus kalian. Dulu orang buat telepon. Setelah itu mengutus video call ini. Medianya apa? Digital saya. Dunianya apa? Handphone atau semua yang bisa menghasilkan digital. Dan demikian. Melalui apa Yesus datang ke dunia? Melalui daging. Di dalam apa? Di dalam dunia. Karena daging itu bisa dilihat di dalam dunia ini. Di planet Mars tidak bisa, mati. Di sorga tidak ada lagi daging. Karena sudah diusir. Adam dan Hawa. Jadi di dalam dunia ini hanya bisa dilihat itu. Sama dengan saya. Digital saya hanya bisa dilihat di alat-alat yang menghasilkan, bisa menampilkan digital ini. Handphone, laptop, televisi, segala macam. Tetapi yang saya lakukan apa? Melalui media digital. Bapak juga demikian, firmannya menjadi manusia. Firman saya menjadi digital. Suara saya menjadi digital. Tidak perlu saya cipta-ciptakan lagi, saya coding-coding, nggak perlu, langsung saya jadikan itu. Kan demikian. Ini buktinya menjadi, ini suara saya menjadi sang debater. Langsung kan, masa Tuhan tidak bisa, masa Tuhan kalah dengan saya? Gak mungkin. Jadi, selama debat tadi, saya sudah menanyakan beberapa hal, tapi saya tidak mau menyimpulkan. Yang pertama, sudah saya katakan, dia yang mengungkit bahwa tidak adil kalau Tuhan bisa dilihat oleh orang, bagaimana dengan orang buta. Maka saya mengatakan, 2 kalimat syahadat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Bagaimana orang bisa menjadi Islam, memeluk agama Islam? Habis waktu, Lairudi. Ya, silakan. Oke, jadi ini udah habis waktu dan saya rasa udah udah cukup. Walaupun mungkin masih banyak yang kurang gitu ya, masih banyak penasaran nih antara Bang Mamluk sama Bang Rudi gitu ya. Karena memang kita sepakati bersama tadi waktunya cuma 30 menit untuk tiktokan gitu ya. Dan saya rasa udah cukup dan tadi pembukaan juga udah lumayan lama gitu ya. Jadi kalau ditotalin juga udah 40 juga ya, 40 menit. Jadi ya inilah kita lihat bagaimana penggunaan waktu itu yang paling penting gitu. Dalam sesi debat itu gimana cara menyampaikan itu seefektif mungkin gitu ya. Bahkan tadi di awal waktu Bang Mamluk menjelaskan sampai Bang Rudi bilang sampai mau tertidur gitu kan. Ya itulah gunanya jelaskan itu harus singkat, padat, yang penting orang ngerti gitu kan. Jangan sampai jadi penonton pun jadi bingung gitu kan apa yang mau disampaikan. Karena kalau kita nyampaikan terlalu panjang pun orang malah bingung sebenarnya kamu mau ngomong apa gitu kan. Saking panjangnya orang akan lupa gitu. Yang penting itu padat, jelas, dan to the point aja gitu. To the point, kita mau jelasin apa, kita mau nanya apa gitu. Sama seperti kayak wartawan menanyakan sesuatu, kan nggak mungkin. Dia di sesi wartawan bertanya itu, dia ngomongnya lebih panjang gitu. Bahkan kalau dia ngomongnya panjang, yang diwawancari yang malah bingung gitu. Ini wawancara atau apa gitu kan. Tapi ya sudah, ini sudah terjadi, sudah selesai semua. Saya rasa ini jadi suatu pelajaran yang bagus untuk Bang Mamluk ya. Karena ini pertama kalinya Bang Mamluk berdebat gitu ya. Pertama kalinya Bang Mamluk berdebat dengan sistem H2H dengan sistem ada timer gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali pengalaman bisa langsung berdebat dengan Bang Rudi gitu ya. Mungkin dari Bang Mamluk ada yang mau disampaikan untuk Bang Rudi?